Tim gabungan Polres Kukar, Polsek Kenohan, dan Polres Pasangkayu Sulbar berhasil mengamankan pelaku penculikan anak di bawah umur. Bid Humas Polda Jateng menggelar fokus group discussion untuk memperkuat peningkatan strategis kehumasan dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pilkada. Tim Polwan Polres Metro Jakarta Selatan mengunjungi lokasi kebakaran di Kelurahan Manggarai untuk memberikan bantuan sembako dan layanan trauma healing. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Joy Syunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Tim gabungan Polres Kukar, Polsek Kenohan, dan Polres Pasangkayu Sulbar berhasil mengamankan pelaku penculikan anak di bawah umur. Pelaku diketahui menculik 3 bersaudara yang masih di bawah umur. Pelaku yang berinisial DS 47 tahun tersebut ditangkap di Jalan Poros Mamuju Palu, Desa Karya bersama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pelaku diketahui menculik 3 bersaudara yang masih di bawah umur pada 2 Agustus 2024 lalu. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi korban di Pondok Kebun Sawit di Kecamatan Kenohan. Lalu pelaku meminta izin kepada ibu korban untuk mengajak korban membeli jajanan. Namun sampai keesokan harinya pelaku dan korban tidak kunjung datang. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Kukar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bid Polairut Polda Sulteng berhasil menangkap 3 kasus destructive fishing dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, serta berhasil mengamankan 5 pelaku berikut puluhan botol bom ikan. Daripada rekan-rekan kita yang bertugas di Direktorat Polisi. Hal ini diungkapkan Kasubit Penmas Bid Humas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari di Mako Dit Polairut Polda Sulteng Wani Kabupaten Donggala. Yang pertama TKP di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Motong dengan pelaku 3 orang warga Gorontalo. Petugas juga berhasil mengamankan 15 botol bahan peledak dan 60 kg ikan. Kedua penangkapan dengan TKP 20 mil laut di perairan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Dengan barang bukti 4 botol bahan peledak, 5 kg ikan hasil tangkapan. Pengungkapan ketiga dengan TKP perairan Muara Pantai Kabupaten Banggai dengan bahan bukti 8 botol bom ikan dan 10 kg ikan hasil tangkapan. 5 pelaku saat ini diamankan di Mako Dit Polairut Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku kini dikenai UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dengan ancaman 6 tahun penjara.
Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, membuka pelaksanaan rapat kerja teknis atau Rakernis Reserse Kriminal Polda Sulteng tahun anggaran 2024 di Convention Hall Swiss Bell Palu Hotel. Diharapkan melalui kegiatan ini agar penegakan hukum dapat berjalan independen serta terbebas dari intervensi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho membuka pelaksanaan rapat kerja teknis atau Rakernis Reserse Kriminal Polda Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024 di Convention Hall Swiss Bell Palu Hotel. Pembukaan Rakernis Reskrim ini dihadiri Kajati Sulteng, diwakili Asisten Pengawasan, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Wakapolda, pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, dan peserta Rakernis. Menciptakan situasi yang aman dan kondusif bukan hanya dilakukan melalui upaya preemptif dan preventif semata, tetapi juga dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang represif untuk melayani masyarakat agar mendapatkan rasa keadilan serta kepastian hukum dan kemanfaatan dari setiap persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, Kapolda berpesan agar penegakan hukum harus independen, terbebas dari intervensi, dan dapat menghindarkan diri dari kepentingan pribadi dan hawa nafsunya, serta mempunyai kepekaan moral dan hati nurani dalam penegakan hukum pidana. Kapolda menambahkan saat ini penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri masih dihadapkan pada sentimen negatif di masyarakat akibat terjadinya berbagai macam pelanggaran disiplin, kode etik, maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota Polri yang kemudian menjadi viral di berbagai media sosial maupun media elektronik, sehingga berdampak pada penurunan citra penegakan hukum yang kemudian mendelegitimasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada bulan Juni tahun 2024, nilai kepercayaan publik terhadap Polri sudah baik, yakni sebesar 84,9%. Namun untuk kepercayaan publik dalam penegakan hukum masih rendah, yakni sebesar 63,2%. Hal itu terjadi karena adanya perilaku penyidik yang menyimpang dengan cara melakukan rekayasa terhadap penanganan kasus, keberpihakan kepada tersangka atau korban, penyidik yang melakukan obstruction of justice, dan lain-lain. Kapolda berpesan kepada seluruh personel jajaran Polda Sulawesi Tengah, khususnya fungsi reskrim, agar segera membangun transformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang positif, sehingga menjadi penyidik atau penyidik pembantu yang dapat mewujudkan penegakan hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dari Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi operasi Puri Agung kedua untuk mempersiapkan pengamanan 2 event internasional di Bali pada bulan September mendatang. Mabes Polri menggelar rapat koordinasi Puri Agung kedua dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Bali. Rapat koordinasi ini digelar pada Kamis siang bertempat di ruang Pusdalsis Rodal Opsops Polri Jakarta dan dipimpin oleh Kabahar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran selaku Kaops Puri Agung kedua 2024 dan didampingi oleh Asops Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar binti Kaka selaku Karendal Ops, serta dihadiri oleh pejabat tinggi Polri lainnya. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, selaku Kasatgas Humas Operasi Puri Agung II, yang ikut menghadiri rapat koordinasi ini mengatakan bahwa nantinya Polri akan bersinergi dengan berbagai instansi terkait untuk proses pengamanan pada event internasional di Bali yang akan digelar pada 1 hingga 3 September 2024 mendatang. Dalam konsep operasinya ya ada beberapa event yang perlu diamankan dengan sasaran pada konsep operasi ini diantaranya adalah orang. Di mana di sini dalam perencanaannya ada 51 ya kepala negara yang rencananya akan datang dan kemudian juga beberapa organisasi internasional
yang tentunya ini berjumlah 1.800 dengan partisipannya. Ini perlu diamankan baik itu ring 1, ring 2, ring 3. Nanti ini juga kita akan lakukan kolaborasi ya dengan Pas Pampres maupun TNI dan stakeholder terkait. Rapat koordinasi ini juga melibatkan 3 Polda jajaran yang ikut melakukan pengamanan operasi Puri Agung kedua nanti, yakni dari Polda Bali, Polda Jawa Timur, hingga Polda NTB. Operasi Puri Agung kedua akan mulai dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 4 September 2024 mendatang. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 di Jawa Tengah, Bithumas Polda Jateng menggelar Focus Group Discussion atau FGD. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.